Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas berbagai nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih dapat menjalankan berbagai aktivitas dalam hidup yang sementara ini. Mudah-mudahan semua kegiatan kita, semua aktivitas dan gerakan kita betul-betul dalam pengawasan dan ridha Allah Subhanahu wa taala dan akan menghasilkan keberkahan, kebaikan dan pahala serta ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita memasuki pertemuan fikih sang wali fatwa Imam Ali Khamenei, pertemuan yang kelima. Pada pagi ini kita masuk hari Kamis tanggal 13 bulan Februari 2025. Kita masuk bulan Sya'ban dan nanti malam kita akan mengadakan malam nisfu Sya'ban. Kemudian juga kita akan merayakan wiladah atau milad Imam kita Imam Shahul Ahsi wa Zaman Imam Al-Mahdi Ajalallah Farajahu Syarif. Mudah-mudahan bertepatan dengan milad beliau kita pun membahas masalah marja'iyah dan masalah wilayatul faqih sebagai wikal atau perwakilan beliau pada masa-masa gaib kubra beliau. Baiklah, kita akan bacakan soalnya satu persatu dan saya akan jelaskan mana-mana yang perlu dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-marja'iyatu wal qiyadatu. Marja'iyah dan kepemimpinan. Marja' artinya tempat merujuk, tempat kita merujuk atau tempat rujukan. Itu seseorang yang dirujuk dalam masalah-masalah fikih, baik ibadah maupun muamal maupun yang lainnya. Kalau dokter juga marja, sebuah dokter sebagai marja dalam masalah kesehatan dan masalah pengobatan. Ya, misalnya tukang servis mobil juga marja. Semua marja dia dirujuk ketika orang mobilnya rusak. Ya, dan begitu seterusnya. Nah, ibu yang pintar masak juga kalau jadi buka restoran ya jadi marja juga. Marja dalam memasak, yang dirujuk, yang dikunjungi untuk dinikmati makanannya. Nah, kita bahas masalah marja bukan marja kesehatan, bukan marja makanan, bukan marja bengkel, tapi marja masalah agama Islam. Ya, sebagai wakil Imam Shahul Ahsi wa Zaman. Kita masuk ke soal yang ke-52. Soalnya adalah ma hiyal wadhifatu syar'iyyatu lil muslimina وما يجب فعله عند تعارض فتوى ولي أمر المسلمين مع فتوى مرجع آخر
fil masailil ijtima'iyyati wa siyasiyati wa thaqafiyyati. Wa hal hunaka haddun yumayyizu bainal ahkami sadirati an maraji' at-taqlidi wa sadirati anil walil faqih. Masalan, idza kana ra'yu marji' at-taqlidi fi mas'alatil musiqa mukhtalifan ma'a ra'yil walil faqih, fa ayyuhuma yakunu wajibal ittiba'i wa mujzi'an wa bi syaklin 'amin ma hiya al-ahkamul hukumiyyah allati yakunu hukmul walil faqih fiha rajihan ala fatwa marji' taqlid. Kita baca soalnya. Ini panjang pertanyaannya. Soal yang ke-52. Perhatikan pertanyaan baik-baik. Apakah tugas syar'i kaum muslimin? Tugas syariat, tugas yang Allah turunkan, yang Rasulullah bawa, namanya tugas syar'i. Perintah dari Allah, perintah dari para ma'asumin, namanya tugas syar'i. Apa tugas syar'i kaum muslimin? Dan apa yang wajib dilakukan ketika fatwa li amril muslimin, yaitu pemimpin kaum muslimin bertentangan dengan fatwa marja' lain berkenaan dengan masalah-masalah sosial, politik, dan kebudayaan? Adakah batas yang membedakan antara hukum-hukum yang ditetapkan oleh para marja' dan hukum-hukum yang ditetapkan oleh wali faqih? Seperti ketika pendapat seorang marja' dalam masalah musik bertentangan dengan pendapat wali faqih, manakah yang wajib diikuti dan dianggap memadai, dianggap mencukupi untuk diikuti? Secara garis besar, apakah hukum-hukum kenegaraan yang ketetapan hukum wali faqih lebih diutamakan daripada fatwa marja', dari fatwa para marja'? Ini pertanyaannya cukup panjang yang mempertanyakan tentang ketika ada perbedaan pendapat antara fatwa wali faqih sebagai pemimpin seluruh umat Islam dengan fatwa marja' taqlid. Ketika terjadi perbedaan pendapat, baik dalam masalah musik maupun masalah yang lainnya, yang mana yang harus dikalahkan dan yang mana yang harus dimenangkan atau diikuti. Jawabannya adalah ra'yu wali amril muslimina huwa al-muttaba' fil masailil muta'alliqati bi idaratil baladil islami wal qadaya al-'ammah lil muslimin, wa amma fil masailil fardiyati al-mahdhah yajibu alaihi ittiba'u marja' taqlidihi. Jawabannya adalah pendapat wali amril muslimin, yaitu pemimpin Islam, yaitu wali faqih, dalam masalah-masalah yang berkenaan dengan pengaturan negara Islam dan problem-problem umum kaum muslimin harus diikuti, wajib diikuti. Sementara setiap mukallaf boleh mengikuti marja' taqlidnya masing-masing dalam masalah-masalah individual murni. Ya. Boleh saya jelaskan bahwa ketika kita ini berada pada masa Ghaibah Kubra Imam Zaman, maka banyak masalah yang perlu kita pahami dengan baik. Terkait masalah fatwa dari marja' dan fatwa wali faqih juga harus kita pahami. Jadi karena terkadang bisa jadi terjadi perbedaan pendapat antara fatwa wali faqih, yaitu Imam Ali Khamenei yang sekarang ini sebagai kelanjutan Imam Khomeini, terkadang ada sedikit perbedaan dengan fatwa marja'. Ketika seorang bermarja' tertentu, marja' Syiah, ya, yang bukan sebagai wali faqih, katakanlah Ayatollah Fulan begitu. Ketika ada fatwa marja'nya itu berbeda dengan fatwa wali faqih, ini bagaimana sikap si muqallid tersebut atau sikap kita? Nah, di sini kita sebagai muqallid, sebagai orang yang bertaklid, harus bisa melihat dalam masalah apakah hal itu diikhtilafkan, atau dalam masalah apakah antara wali faqih dan marja' itu berbeda pendapat. Ya. Kalau dalam masalah politik, masalah sosial, masalah budaya yang kemaslahatannya bersifat umum untuk rakyat, untuk muslimin, ya sifatnya umum, atau hal yang berkaitan dengan masalah peperangan, kedamaian, politik, ekonomi,
yang sifatnya umum, maka dalam hal-hal sifatnya umum, baik dalam masalah politik, sosial, budaya, dan yang lainnya, wajib pandangan dan pendapat wali fakih yang diikuti, yang dimenangkan. Jangan memilih fatwa marja yang bertentangan dengan fatwa wali fakih dalam urusan sosial, urusan politik yang sifatnya umum. Seperti itu. Tetapi dalam masalah-masalah yang bukan masalah umum, masalah pribadi, kayak masalah sholat, masalah wudhu, kan pribadi sifatnya. Maka harus mengikuti marja taklid masing-masing. Ketika beda pendapat, ya ikuti marja taklidnya masing-masing. Seperti itu. Jadi masalah yang kita hadapi ada dua macam. Ada masalah yang sifatnya umum, ada masalah yang sifatnya khusus atau pribadi. Nah, dalam masalah umum wajib mengikuti fatwa wali fakih atau anjurannya dan sarannya. Sedangkan dalam masalah fikih-fikih individual, masalah-masalah pribadi, maka wajib mengikuti dan mengamalkan marja taklidnya masing-masing. Kemudian soal yang ke-53. Kama ta'lamuna fa innahu yubhathu an mas'alatin fi usul al-fiqh bi'unwani al-ijtihadul mutajazzi. Alaysa fasrul Imam Al-Khomeini qaddisa sirru al-marja'iyata 'ala al-qiyadati yu'tabaru khutwatan fi tahaqquq tajazzi. Soal ke-53 artinya, sebagaimana Anda ketahui dalam ilmu usul fikih itu terdapat pembahasan tentang tema yang berjudul al-ijtihadul mutajazzi, ijtihad parsial. Ijtihad dalam sebagian masalah fikih saja. Tidakkah pemisahan yang dilakukan oleh Imam Khomeini qaddisa sirru itu antara marja'iyah dan kepemimpinan atau qiyadah dapat dianggap sebagai langkah terwujudnya tajazzi atau beristihad secara parsial? Jadi ada ijtihad yang sifatnya mutlak, ada yang parsial, yang juz'i atau tajazzi. Ijtihad mutlak yaitu seorang mujtahid mampu beristihad dalam semua bab fikih dari A sampai Z, dari alif sampai ya, baik ibadah maupun muamalah. Tapi ijtihad mutajazzi hanya sebagian bab saja. Satu bab, dua bab disebut mujtahid mutajazzi. Ini pertanyaannya yang sudah kita sampaikan barusan. Sekarang dengarkan jawabannya. Jawabannya adalah al-faslu baina qiyadatul wali al-faqih wa baina marja'iyat at-taqlid la rabta lahu bi mas'alati tajazzi fil ijtihad. Jawabannya adalah bahwa pemisahan antara kepemimpinan wali faqih dan kemarja'an atau qiyadah dan marja'iyah tidak bersangkutan atau tidak ada hubungannya dengan masalah tajazzi dalam ijtihad. Rupanya penanya ini kurang memahami antara masalah ijtihad mutajazzi dengan masalah wilayatul faqih. Ya. Tentu tidak nyambung pertanyaannya antara mujtahid mutlak dan mujtahid mutajazzi. Ya, terkait masalah wilayatul faqih. Karena itu diberikan jawaban bahwa masalah tersebut tadi yang ditanyakan tidak ada hubungannya dengan masalah tajazzi dalam ijtihad. Artinya pembahasannya masing-masing, sendiri-sendiri. Nggak bisa dicampur adukan antara masalah mujtahid mutajazzi atau ijtihad parsial dan masalah wilayatul faqih. Tidak nyambung dan tidak berhubungan. Tidak ada pemisahan karena tidak ada hubungan. Jadi adanya ijtihad mutajazzi bukan pemisahan dari wali faqih dan tidak bersambung terkait masalah tersebut. Kita lanjut ke masalah 54. Soalnya adalah idza kuntu muqallidan li ahadil maraji'i wa a'lana wali amril muslimin al-harba ضد al-kafrati al-zalimin awil jihada wa lam yujawwiz li al-marji' alladhi uqalliduhu ad-dukhula fil harbi fahal altajimu bi ra'yihi am la. Soal ke-54. Jika saya sebagai muqallid, yaitu orang yang bertaklid, jika saya sebagai muqallid salah seorang marja, lalu wali amrul muslimin, yaitu wali faqih, mengumumkan perang atau jihad melawan orang-orang kafir dan zalim. Namun marja yang saya taklidi kepadanya itu
tidak membolehkan saya ikut serta dalam peperangan tersebut. Manakah yang harus saya ikuti? Ya. Nah, ini masalah perang ini masalah individu atau masalah sosial masyarakat. Nah, tentu perang itu masalah sosial untuk kepentingan umum seluruh umat manusia, bukan saja kaum muslim, bahkan juga orang non-muslim yang tinggal di negara tersebut. Ini bukan masalah pribadi, bukan masalah yang sempit, masalah umum. Jadi wajib mengikuti wali amril muslimin. Nah, kita baca jawabannya. Yajibu ita'atu awamiri wali amril muslimina fil umuril ammati allati minha ad-difa'u 'anil islami wal muslimina diddal kafarati wat taghati al muhajimin. Jawabannya adalah wajib menaati perintah-perintah wali amrul muslimin, yaitu perintah-perintah wali faqih dalam masalah-masalah umum, yaitu untuk kemaslahatan umum, seperti mempertahankan Islam dan kaum muslimin dari serangan orang-orang kafir dan togut-togut yang agresor. Jadi singkatnya bahwa ketika ada mustahid melarang atau marja melarang untuk kita ikut perang, ya, sementara wali faqih mengumumkan wajib perang, maka pendapat wali faqih harus dimenangkan dan dibela. Tidak boleh mengikuti fatwa marja taklid yang berbeda pendapat. Itu kalaupun ada misalnya. Kita lanjut. Soal ke-55. Hukmu aw fatwa al-wali al-faqih ila ayyi haddin yaqbalu at-tatbiqa wa fi halat al-mukhalafati ma'a ra'yi al-marja' al-'alami fal 'amalu wa rajhanu la ayyihima. Soal ke-55 adalah sampai batas manakah hukum atau fatwa wali faqih dapat diterapkan ketika fatwa wali faqih tersebut bertentangan dengan pendapat marja' yang alam, manakah yang harus didahulukan? Jawabannya adalah ittiba'u hukmi wali amri muslimin wajibun 'alal jami' wa la yumkinu li fatwa marja' taqlidi al-mukhalifah an tu'aridahu. Jawabannya bahwa mengikuti hukum wali amrul muslimin adalah wajib atas semuanya atau semua orang. Dan fatwa marja' taklid lain yang berbeda itu tidak dapat menentangnya, tidak boleh diterima. Ya. Karena masalah politik dan sosial, masalah ekonomi itu sifatnya untuk maslahat umum wajib mengikuti fatwa wali amrul muslimin, fatwa wali faqih. Tidak boleh mengikuti fatwa marja' masing-masing ketika bertentangan dengan fatwa wali amrul muslimin. Kita lanjut. Wilayatul faqih wa hukmul hakimi. Tema yang baru ini adalah tentang wilayatul faqih dan keputusan penguasa. Soal ke-56. Halil i'tiqadu bi asli wilayatul faqih minan nahiyataini al-mafhumiyah wal misdaqiyah amrun aqli am syar'i. Soal 56 pertanyaan adalah apakah keyakinan terhadap prinsip wilayatul faqih secara konseptual dan faktual bersifat rasional yaitu akli ataukah normatif yaitu bersifat syar'i? Jawabannya adalah inna wilayatul faqih allati hiya bima'na hukumatul faqih al-'adil al-'arifi bid-din hukmun syar'iyyun ta'abbudiyun yu'ayyiduhu al-'aqlu aydan wa li ta'yini misdaqihi tariqun aqla'i mubayyinun fi Dastur Jumhuriyatul Islamiyah. Jawabannya adalah wilayatul faqih yang berarti kekuasaan faqih, kekuasaan juris yang adil dan mengetahui agama merupakan hukum syar'i ta'abbudi, itu bersifat doktrinal yang juga didukung oleh akal dan terdapat metode rasional untuk menentukan figur atau misdaknya yang diterangkan dalam Konstitusi Republik Islam Iran. Ya. Jadi masalah-masalah itu sangat luas ya, dan beragam. Dan begitu pula terkait masalah fatwa dari seorang wali faqih.
setiap fatwa wali faqih itu bersifat ta'abbudi, artinya harus diterima, kan bersifat doktrinal, ya. Jadi tidak boleh ditentang, karena itu sebagai kepanjangan daripada hukum syar'i yang dibawa oleh Imam Ma'sum, Imam zaman Imam Mahdi. Dan kewajiban mentaati fatwa-fatwa wali faqih itu berdasarkan hukum akal juga. Ada hukum akalnya, hukum akal, ada hukum syar'i berupa teks dari Al-Quran dan hadis. Dan jelas tentang kewajiban mentaati wali faqih itu memiliki 3 dalil. Dalil akal, dan dalil Quran, dan dalil hadis, ya. Dan nanti kita kaji lagi tentang masalah ini lebih dalam di lain kesempatan insyaallah. Dan terdapat metode rasional, jadi ada metode rasional, metode akli untuk menentukan figur atau misdaknya yang diterangkan dalam Konstitusi Republik Islam Iran. Jadi ada cara-cara untuk menentukan dan memilih seorang wali faqih, ya, seperti yang pernah dilakukan oleh Majlisul Khubara di Iran yang hampir 100 orang itu. Semua ulama berkumpul untuk memilih seorang wali faqih sebagai penerus Imam Khomeini. Maka terpilihlah rahbar Imam Ali Khamenei. Itu ada undang-undang, ada aturannya adalah memilih sosok tersebut. Ya. Kita lanjut ke soal yang ke-57. Halil ahkamu syar'iyyatu qabilatun litaghyiri wa ta'tili fima idza hakama al-wali al-faqih ala khilafiha inna iqtida'il maslahatil 'ammati lil islami wal muslimina bidzalik. Pertanyaan maknanya, artinya soal ke-57, apakah hukum-hukum syariah bisa diubah dan dibekukan jika pemimpin yang faqih atau wali faqih menetapkan hukum yang berbeda dengannya ketika terdapat tuntutan kemaslahatan bagi Islam dan muslimin? Ya. Kita sering mendengar bahwa halalu Muhammadin halalun ila yaumil qiyamah wa haramun ila yaumil qiyamah. Apa yang dihalalkan dalam diri kita maka selamanya halal sampai hari kiamat. Dan segala yang diharamkan dalam diri kita maka haram sampai hari kiamat. Ini bagaimana ketika ada perubahan misalnya? Ada perubahan hukum dari wali faqih, dari wali amril muslimin, ya. Nanti dilihat itu tugas si mustahid untuk mendapatkan hukum berubah atau tidak. Dilihat maslahatnya, maslahat umum atau maslahat yang sempit, yang parsial. Ketika masalah umum, ya, maka fatwa wali faqih itu selama tidak ada pengumuman perubahannya maka tetap berlaku sampai kapanpun. Jadi sampai ketika setelah wali faqih meninggal dunia pun wajib mentaati fatwa wali faqih ketika untuk kemaslahatan umum, seperti itu. Dikata sih al-mawarid mukhtalifah, konteks-konteksnya berbeda-beda, ya. Ya, jadi ada yang wajib diikuti, ada yang tidak wajib diikuti. Tergantung masalah di mana. Maka itu perlu mengenal tentang konteks-konteksnya atau mengenal objek-objeknya terkait masalah apa saja yang dibicarakan terkait masalah fatwa tersebut, sehingga akan lebih jelas nanti jawabannya insyaallah. Jadi banyak masalah tentu, tidak global seperti itu. Sekali lagi saya tekan bahwa di dalam dunia pemerintahan itu, maka setiap pemerintah, setiap penguasa, apapun jabatannya, dari mulai raja, presiden, sampai ke RT RW dan seterusnya, harus bisa membedakan mana manfaat sosial sifatnya umum, mana yang sifatnya khusus. Ya, setiap pembangunan begitu harus ada dilihat untuk umum atau untuk khusus. Kalau khusus ya untuk rumah pribadi. Kalau umum, seperti membangun jembatan, jalan raya, menyediakan air minum misalnya untuk umum, nah, itu kemaslahatan umum. Yang beda fikirnya dengan kemaslahatan jika ada khusus. Kita masuk ke masalah 58. Hal yajibu an takuna al-wasailul i'lamiyatu fi dhillil hukumatil islamiyati tahta isyrafil wali al-faqih atau hawzatil ulumid diniyah atau jihatin ukhra. Soal ke-58. Perhatikan pertanyaannya.
Apakah media massa dalam pemerintahan Islam wajib berada di bawah pengawasan wali faqih atau di bawah pusat hauzah ilmu agama atau lembaga lain? Ya, ini masalah media yang sangat memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam, agama yang asli. Bahkan juga punya peranan yang sangat buruk media ini, yaitu untuk merusak masyarakat sampai ke anak-anak dan orang tua. Karena kita harus pandai memanfaatkan adanya media ini, jangan sampai dalam hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, masalah media sangat penting. Rabbah sangat menganjurkan untuk kita mengisi media dengan dakwah-dakwah yang bermanfaat agar ahlul dikenal oleh masyarakat. Jawabannya adalah yajib an takuna tahta amri wa isyraf wali amri muslimin wa tu'adhafa fi khidmat al-islam wal muslimin wa fi nashr al-ma'arif al-ilahiyyah al-qayyimah wa tustakhdamu li hal al-mushkilat al-'ammah lil mujtama'. Saya ulangi, wa tustakhdamu li hal al-mushkilat al-'ammati lil mujtama' al-islami wa taqaddumuhu fikriyan wa fi tauhid sufuf al-muslimina wa bath ruh al-ukhuwah bainahum wa ma ila dzalika. Perhatikan terjemahnya dari jawaban di atas tadi itu. Ia wajib berada di bawah perintah dan pengawasan pemimpin muslimin, yaitu wali amril muslimin, dan difungsikan untuk melayani Islam dan muslimin. Jadi media itu harus di bawah komando rahbar, di bawah komando wali faqih. Tidak boleh kantor tertentu atau orang tertentu atau swasta, tidak. Semua media apapun, media elektronik, media cetak, media apa saja, wajib di bawah pengawasan wali amril muslimin, seorang wali faqih. Makanya cukup berat tugasnya memantau itu semuanya. Perlu ada tim yang memantau dengan jelas. Ya. Untuk menyebarkan pengetahuan ketuhanan yang berharga, menyelesaikan problema umum masyarakat Islam dan kemajuan intelektualnya, menyatukan barisan muslimin dalam menyebarkan semangat persaudaraan antara sesama mereka, dan seterusnya. Ya, ini tentang tugas seorang wali faqih, ya, yang selalu memperhatikan masalah dan kepentingan umum. Ketika ada problem, ada masalah, bagaimana menyelesaikannya. Jadi hal yang sifatnya umum, untuk masalah umum itu wajib di bawah komando wali faqih atau wali amril muslimin, yang gunanya dan manfaatnya adalah untuk kebaikan, untuk manfaat kaum muslimin itu sendiri, ya. Misalnya untuk menyelesaikan macam-macam problem yang ada di masyarakat umum, untuk kemajuan pemikiran mereka, intelektual mereka, bahkan juga untuk mensatukan, membuat garisan yang satu di bawah wali faqih. Ya, ini tugas wali faqih seperti itu. Kita masuk ke soal 59. Hal yu'tabaru man la ya'taqidu bi wilayatil faqih al-mutlaqati musliman haqiqiyan? Ini pertanyaan di awal-awal kehadiran wali faqih yang dipimpin oleh rahbar Imam Al-Khamenei. Banyak soal yang disampaikan seperti ini. Soal ke-59. Apakah orang yang tidak meyakini wewenang mutlak wali faqih dia anggap muslim sejati? Karena ada orang-orang yang tidak setuju dengan wali faqih. Ya. Mereka berada di Iran atau di Irak atau tempat lain, banyak yang tidak setuju dengan adanya konsep al-waliul faqih atau wilayatul faqih. Dan mereka tidak paham tentang konsep wilayatul faqih yang sebenarnya. Karena ini merupakan senjata yang ampuh untuk memusnahkan Zionis Yahudi dengan konsep wilayatul faqih. Ya. Jadi pertanyaan adalah, apakah orang yang tidak meyakini wewenang mutlak wali faqih dianggap muslim sejati ataukah tidak? Jawabannya adalah, jawab, adamul i'tiqadi ijtihadan atau taqridan bi wilayatul faqih mutlaqati fi zaman ghabiyatul imam al-hujjah ar-ruhun nafidah la yajibul irtidada wal khuruja anil islam. Artinya, tidak meyakini wewenang mutlak wali faqih pada masa kegaiban Imam Hujjah. Semoga jiwa-jiwa kita menjadi usahanya, baik berdasarkan ijtihad atau taklid,
tidak menyebabkan kemurtadan atau keluar dari ajaran Islam. Ya, jadi kalau ada misalnya orang yang tidak setuju dengan wali faqih, bagaimana fatwanya? Maka fatwa itu bisa diamalkan, ya bisa diterima. Telepon orang itu tidak suka dengan wali faqih, baik fatwa dari marjanya yang lain maupun dari dia sendiri sebagai mustahid. Ya, yang penting dia tidak menyebarkan percekcokan atau ikhtilaf di dalam tubuh Syiah sendiri sehingga melemahkan persatuan. Jadi tidak meyakini adanya wilayatul faqih, tidak sampai murtad, ya. Tidak sebagai dosa besar seperti itu. Kita masuk ke soal 60. Halil walil faqih wilayatun yumkinuhu ala asasiha naskhul ahkamid diniyah li ayyi sababin kawujudi maslahatil amatin. Soal ke-60. Apakah wali faqih memiliki wewenang yang memungkinkan ia menghapus hukum-hukum agama karena suatu alasan seperti adanya kemaslahatan umum? Jawabannya adalah ba'da wafatir Rasulil Azam sallallahu alaihi wa alihi la yumkinu naskhu ahkam syariatil islamiyyati wa taghayyurul mawdu'i aw arudud darurati wal idrari aw wujudi mani'in mu'aqqatin min tanfidhil hukmi la yu'tabaru nuskhan. Artinya, setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang agung, tidak diperbolehkan menghapus nasah hukum-hukum syariat Islam. Jadi yang berhak menasah itu hanya Rasulullah. Kalau ada satu hukum dinasah oleh Rasulullah, tapi hukumnya dinasah, adapun teksnya Qurannya nggak dinasah, nggak diganti. Itu hanya hak mutlak Rasulullah. Kata Rasulullah telah tiada, Rasulullah meninggal dunia, bagaimana sekarang terkait masalah adanya penghapusan hukum atau nasah hukum dari fatwa, dari hadis, dari Al-Quran, ini bagaimana? Ya. Sedangkan perubahan objek atau maudhu atau munculnya kondisi darurat dan terpaksa atau adanya kendala temporer yang menghalangi pelaksanaan hukum bukanlah penghapusan nasah. Jadi pertama dilihat masalah itu masalah apa? Apakah masalahnya masalah umum atau masalah sifatnya sementara atau bagaimana? Ya. Kalau sifatnya hanya sementara tidak masalah dirubah. Ketika untuk kemaslahatan umum atau untuk kemaslahatan pribadi. Ya. Tapi kalau untuk kemaslahatan umum ya jangan sembarangan dirubah. Harus izin kepada wali faqih untuk bisa merubahnya atau menghapusnya. Ya. Jadi adanya perubahan itu ketika darurat, ketika terpaksa cukup dengan meminta izin kepada wali faqih. Ya, kita lanjut soal ke-61. Ma huwa taklifuna tijah al-ashkhas alladhina la yaruna wilayat al-faqih al-adili illa fil umur al-hisbiyyati faqat, ilman bi anna ba'da mumathalihim yushayyi'una dhalika aydan. Ya. Soal ke-61. Apa tugas atau taklif kami terhadap orang-orang yang tidak meyakini wewenang faqih yang adil kecuali dalam masalah-masalah personal, itu masalah atau umur hisbiyah saja. Mengingat sebagian dari wakil-wakil mereka menyebar luaskan hal pandangan ini. Ya. Jadi bagaimana masalahnya tentang tugas kita, taklif kita terhadap orang yang tidak meyakini atau tidak mengakui adanya wali faqih. Jadi sampai sekarang ada orang-orang Syiah Ahlul Bait yang masih belum puas, belum meyakini adanya konsep al-walil faqih atau al-wilayatul faqih. Ada marja, ya, yang sangat agung itu. Masih ada orang yang tidak menerima. Ini bagaimana? Ya. Nah, selama dia memiliki marja, dia rujuk marjan dalam masalah fikih dan masalah ibadah dan muamalah, boleh. Tapi dalam masalah sosial, politik, tidak boleh merujuk kepada rahbar dan tidak boleh menjelaskan perbedaan pendapat atau yang merusak seperti itu. Jangan sampai hanya meyakini umur hisbiyah, hal yang sepele dalam ajaran Ahlul Bait secara umum masing-masing marja, sehingga tidak meyakini wali faqih, itu sangat membahayakan, ya, dan tidak bisa diterima. Jadi jawabannya adalah
ولاية الفقيه في قيادة المجتمع وإدارة المسائل الاجتماعية في كل عصر وزمان من أركان المذهب الحق الاثنى عشري، ولها جذور في أصل الإمامة، ومن أوصله الاستدلال إلى عدم القول بها فهو معذور، ولكن لا يجوز له بث التفرقة والخلاف. Jawabannya adalah wewenang faqih dalam memimpin masyarakat dan mengatur masalah-masalah sosial setiap zaman merupakan salah satu dari rukun madhab Isna Asyariyah yang hak dan berakar dari prinsip-prinsip imamah. Nah, seseorang yang argumentasinya mengantarkan kepada ketidakyakinan akan wewenang wali faqih itu dimaafkan oleh kulli hal. Ya, namun ia tidak dibolehkan untuk menyebarluaskan perpecahan dan perselisihan. Jadi ketika ada ikhtilaf di antara marja misalnya, jangan sampai dibocorkan ke orang-orang non-muslim, ya, atau kepada imam masing-masing, itu nggak diperkenakan. Soal ke-62. Hal awamirul wali faqihi mulzimatun li jami'il muslimin am li khususi muqallidihi, wa hal yajibu 'ala muqallidi marja'in la ya'taqidu bil wilayatil mutlaqa ita'atul wali faqih am la. Artinya soal yang ke-62, apakah perintah-perintah wali faqih itu berlaku dan mengikat seluruh muslimin ataukah hanya pada muqallidnya? Apakah muqallid seorang marja yang tidak meyakini wewenang mutlak faqih atau wilayatul mutlaqah wajibat pada wali faqih ataukah tidak? Itu karena ada beda pendapat antara marja tertentu dengan pandangan wali faqih. Ini bagaimana? Tadi sudah kita jelaskan ada kadranya. Terkait masalah ini itu merujuk kepada hukum yang sifatnya umum, masalah sosial, politik, dan budaya. Ya. Bahkan juga muslim di sini adalah apakah Syiah saja atau termasuk Sunni juga wajib ikut wali faqih atau bagaimana? Ya, tentu sebagai wakil Imam Mahdi, Imam zaman, ketika kekuasaan Imam zaman itu menyeluruh untuk seluruh dunia, untuk seluruh manusia, maka wakilnya pun sebenarnya seperti itu. Di wakil Imam zaman, rahbar, wali faqih tidak hanya khusus untuk orang Iran di Iran atau Syiah, tapi untuk semua kaum Syiah, bahkan semua kaum muslimin. Beliau sebagai wali amril muslimin. Ya, jawabannya adalah tibqan lil fiqh syi'i yajibu ala jami'il muslimin ta'atul awamir al-walaiyah asy-syar'iyyah as-sadira min wali amril muslimin wa taslimu li amrihi wa nahyihi hatta ala sa'iril fuqaha al-'idham fa kaifa bi muqallidihim wa la nara al-iltizama bi wilayatil faqih qabilan lil fasli 'an al-iltizami bil islami wa bi wilayatil a'immatil ma'sumin 'alaihimus salam. Artinya adalah berdasarkan fikih mazhab Syiah Imamiyah bahwa seluruh kaum muslimin itu tanpa kecuali seluruh kaum muslimin, yang namanya muslimin semuanya itu wajib mematuhi perintah-perintah syar'i wilaiyah, perintah wali faqih yang dikeluarkan oleh pemimpin kaum muslimin, wali amrul muslimin, dan mereka wajib menerima sepenuhnya perintah dan larangannya, termasuk seluruh fuqaha yang agung, apalagi para muqallid mereka. Dan kami meyakini bahwa keterikatan kepada wilayatul faqih itu tidak dapat dipisahkan dari keterikatan pada Islam dan wilayah para imam ma'sum, itu wilayatul imam al-ma'sumin alaihimus salam. Ya. Jadi antara ketaatan kepada wali faqih dengan ketaatan kepada Rasulullah, pada Allah, pada Islam itu nggak bisa dipisahkan. Karena adanya wali faqih sebagai wakil imam zaman atau imam mahdi. Dan adanya wali faqih sebagai wilayah tuliyah, kekuasaan tahunan sifatnya vertikal, bukan horizontal. Ya. Sehingga ketika ada perintah yang datang dari marja atau kaum ulama, maka dilihat ketika bersumber dari wali faqih maka wajib ditaati sepenuhnya, tidak boleh ditentang sama sekali. Ya, soal ke-63.
laqad istamaltu kalimat atau laqad ustumilat kalimatul wilayatul mutlaqati fi asr Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bimana anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam law amara syakhsan bi amrin ma kana yajib alaihi al-ityan bihi hatta walau kana min asyaqqil umur. Kama law amara Nabi sallallahu alaihi syakhsan ay yaqtula nafsahu kana alaihi ay yaf'al dhalik. Wa su'aluhu halil wilayatul mutlaqatu la zalat bidzalikal ma'na ma'a iltifati ila anna nabiyal akram sallallahu alaihi wasallam kana ma'suman walakin fi hadzal zamani la yujadu walil ma'sum. Soalnya cukup panjang, perhatikan. Kita terjemahkan soalnya. Soal yang ke-63. Kata wewenang mutlak. Jadi ada wewenang mutlak, itu wewenang atau kuasa sifatnya mutlak menyeluruh. Ada wewenang yang sifatnya muqayyad, itu terikat, itu tidak sepenuhnya, hanya sebagian saja atau tergantung pada yang atasannya. Nah, kata wewenang mutlak atau wilayah al-mutlaqah pada masa Rasulullah itu digunakan dengan maksud bahwa jika Nabi menyuruh seorang untuk melakukan suatu perbuatan yang terberat sekalipun, maka wajib melakukannya. Seperti apabila Nabi Shallallahu Alaihi memerintahkan seseorang untuk bunuh diri, maka ia wajib melakukannya. Pertanyaan adalah, apakah kata wilayah al-mutlaqah tetap mengandung arti yang sama? Mengingat Nabi termulia adalah pribadi yang maksum, padahal kini tidak ada pemimpin yang maksum. Ya. Jawabannya adalah al-muradu bil wilayatil mutlaqati lil faqih al-jami' lisyara'iti wa anna ad-din al-islami al-hanif alladhi huwa khatamul adyan as-samawiyah wal baqi ila yaumil qiyamah huwa dinul hukmi wa idaratu syu'un al mujtama' fala budda an yakuna lil mujtama' al-islami bi kulli tabaqatihi waliyu amrin wa hakim syar'in wa qa'idun yafadhal ummata min a'da'il islam wal muslimin wa liyafadha nizamahum wa liyaquma bi iqamatil adli fihim وبمنع تعدي القوى على الضعيف وبتأمين وسائر التقدم والتطور الثقافية والسياسية والاجتماعية والازدهار لهم وهذا الأمر في مقام تنفيذه عمليا قد يتعارض مع رغبات وأطماع ومنافع وحريات بعض الأشخاص ويجب على حاكم المسلمين حين قيامه بمهام القيادة طبقا للموازين الشرعية اتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء الفقه الإسلامي عند تشخيص الحاجة إلى ذلك وإصدار الأوامر اللازمة وهذه نبذة يسيرة عن الولاية الفقيه. Ya, cukup panjang soalnya ini. Soal yang ke berapa tadi? Ya. Atau jawaban cukup panjang, iya, bukan soal. Saya terjemahkan. Yang dimaksud dengan wewenang mutlak, kan ada wilayah mutlak, ada wilayah muqayyadah. Ada yang mutlak, ada yang terbatas. Nah, yang dimaksud dengan wewenang mutlak itu wilayatul mutlaqah bagi faqih, bagi seorang wali faqih yang memenuhi syarat-syarat ialah bahwa Islam yang merupakan agama murni dan pemungkas agama-agama samawi dan yang kekal hingga hari kiamat adalah agama yang memerintah dan mengatur masyarakat. Karenanya harus ada penguasa, hakim syariah, dan pemimpin di tengah masyarakat Islam dari semua lapisan agar dapat menjaga umat dari musuh-musuh Islam dan muslimin dan menjaga sistem mereka, menegakkan keadilan, mencegah yang kuat agar tidak menindas yang lemah, dan mengadakan sarana-sarana kebudayaan, politik, dan sosial bagi kemajuan dan perkembangan mereka. Masalah ini dalam tingkat penerapan kadangkala bertentangan dengan keinginan-keinginan, ambisi-ambisi, kepentingan-kepentingan, dan kebebasan sebagian orang. Ketika melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan dalam acuan fikih Islami,
penguasa kaum muslimin wajib mengambil tindakan-tindakan yang dibutuhkan kapan saja ia memandang perlu hal tersebut. Dan yang bertalian dengan kemaslahatan umum bagi kaum muslimin dan bagi Islam dan kaum muslimin, hendaknya keinginan dan kewenangannya mengungguli keinginan dan kewenangan orang-orang di saat terjadi pertentangan. Demikianlah sekelumit tentang wilayah al-mutlaqah. Jadi makna al-wilayatul mutlaqah adalah kuasa yang sifatnya mutlak dalam masalah sosial, masalah politik, masalah agama yang lain. Artinya ketika seorang wali fakih telah menetapkan suatu ketetapan itu untuk masalah umum, maka wajib ditaati sepenuhnya. Ya, misalnya katakanlah pelebaran jalan raya misalnya. Nah, ketika wali fakih memerintahkan pada orang tertentu melebarkan jalan raya karena mobil sudah banyak, sudah dikaji secara detail, ya, ada maslahatnya misalnya dan cukup baik. Tapi ada marja yang melarang, maka pada kondisi seperti ini fatwa marja itu yang melarang ya tidak setuju, tidak bisa mengalahkan fatwa-fatwa wilayah atau fatwa wali fakih yang sifatnya umum. Itu contohnya seperti itu. Banyak contoh yang lain. Ya. Masalah ke-64. Kama anna al-baqa'a ala taqlidil mayyit ala ma alaihi fatwa al-fuqahi mutawaqqifun ala idnil mujtahid al-hayy, fahal awamir wal ahkamul wilaiyatu asy-syar'iyyatu sadiratu 'anil qa'id al-mutawaffa aidan tahtaju ila idnil qa'id al-hayy li baqa'i nufudhiha am annaha tabqa kadzalika bi nafsiha. Perhatikan pertanyaan yang nomor 4. Sebagaimana tetap bertaklid kepada mujtahid yang telah wafat berdasarkan fatwa-fatwa fuqaha bergantung pada izin mujtahid yang masih hidup. Lalu apakah perintah-perintah dan hukum-hukum wilayah syar'i yang ditetapkan oleh pemimpin yang telah wafat juga memerlukan izin pemimpin atau qaid yang masih hidup untuk tetap berlaku efektif, atau ia tetap berlaku dengan sendirinya? Ya. Ini pertanyaan yang cukup penting juga untuk kita pahami, ya, tentang masalah tetap bertaklid atau tidak kepada mujtahid yang sudah wafat. Ya. Kita tahu bahwa ada taklid ibtidai, ada taklid baqai. Taklid ibtidai yaitu bagi yang mulai bertaklid karena baru balik atau baru kenal al-bait mulai bertaklid. Maka dia ini tidak boleh bertaklid pada marja yang sudah meninggal dunia. Harus pada marja yang masih hidup. Seperti itu. Tapi beda kalau dia sudah pernah bertaklid, maka artinya kalau minta izin saja pada yang masih hidup untuk meneruskan taklidnya. Misalnya dulu ketika antum di masa Imam Khomeini hidup bertaklid pada beliau, kemudian meninggallah beliau, untuk dapat mengajukan taklid kepada beliau minta izin dulu pada marja, misalnya pada seorang marja yang alam yaitu rahbar dalam hal ini, untuk mengizinkan tetap taklid pada marji Imam Khomeini. Itu dibolehkan pada kondisi seperti itu. Ya. Jawabannya al-ahkamul wilaiyatu wa ta'yinatu sadiratu min qibali wali amri muslimin idza lam takun muaqqatatan bi ajal mahdudin fa innaha tabqa ala nufudhiha illa an yara wali al-amri al-jadid al-maslahata fi naqdhiha fayanqudhuha. Jawabannya adalah ahkam wilayah itu hukum-hukum yang keluar dari posisi seorang sebagai pemimpin, sebagai wali fakih, dan penentuan-penentuan yang dikeluarkan oleh pemimpin kaum muslimin, wali muslimin, jika tidak bersifat sementara dengan batas waktu tertentu, maka tetap berlaku, kecuali apabila wali amrul muslimin yang baru memandang maslahat untuk menggugurkannya dan ia melakukannya. Tapi ini tidak terjadi atau belum ada seperti ini, bahwa ada wali muslim yang baru yang menetapkan yang berbeda. Ya. Ini perlu dikaji lebih dalam atau perlu diteliti apakah ada fatwa Imam Khomeini sebagai wali fakih yang kemudian dihapus oleh wali fakih sekarang itu rahbar ataukah tidak, perlu diteliti lebih lanjut. Ya. Dan ini tidak begitu penting. Soalnya ke-65. Ya. Kita lanjut. Hal yajibu 'ala al-faqih alladhi ya'ishu fil Jumhuriyah Islamiyyah al-Iraniyah idza kana la yara wilayat al-faqih al-mutlaqah ay yuti' awamir al-wali faqih wa idza khalafa al-wali faqih fa hal ya'tabar fasiqan wa la anna faqihan kana
يعتقد بالفقه المطلقة لكنه يرى نفسه الأجدر بها فهل إذا خالف أوامر الفقيه المتصدي للولاية يعتبر فاسقا. Perhatikan soalnya baik-baik. Apakah wajib atas faqih yang hidup di Republik Islam Iran itu, jika tidak meyakini wewenang mutlak faqih menaati perintah-perintah wali faqih, apakah jika ia menentang wali faqih dianggap fasik? Ya. Jadi kalau misalnya ada seorang faqih, seorang mujtahid yang dia punya fatwa bertentangan berbeda dengan fatwa wali faqih dengan terahbar, ini bagaimana? Ya tadi ketika masalah sosial, masalah budaya, masalah umum wajib mentaati fatwa rahbar. Tapi masalah yang ringan saja, masalah sangat sepele atau masalah ibadah yang diperhatikan secara individu, maka merujuk pada marja taklid masing-masing. Ya. Kemudian jika ada seorang faqih yang meyakini wewenang mutlak faqih, namun menganggap dirinya lebih layak menduduki posisi tersebut, apabila jika tidak mematuhi perintah-perintah faqih yang menentang wilayah dianggap fasik. Ya. Jadi baik itu muqallid orang biasa maupun marja taklid ketika menentang fatwa wali faqih dengan sengaja dan terang-terangan, dan fatwa wali faqih sifatnya umum untuk masyarakat seperti perang damai dengan Zionis misalnya, ketika ditentang maka yang menentang dengan saja sebagai seorang yang fasik dan ahli maksiat. Jadi tidak boleh menentang fatwa wali faqih kalau fatwa bersifat umum untuk maslahat seluruh umat manusia. Seperti tentang fatwa menyerang ke Zionis misalnya, itu fatwa umum itu untuk semua manusia, ya. Dan tidak boleh seorang marja pun yang menentangnya akan berbahaya tentunya. Yajibu ala kulli mukallafin wa in kana faqihan ay yuti' al-awamir al-hukumiyyah wa amr muslimin wa la yajuzu li ahadin an yukhalifa man yatasadda li umur al-wilayati bida'wa kauni ajdar. Hadza idza kana al-mutasaddi li amri al-wilayati fi'lan qad akhadha bi azimmatiha min at-tariqil qanuni al-ma'hud lidzalik. Wa amma fi ghairi hadhihi surati fal amru Wa amma fi ghairi hadhihi surati fal amru yakhtalifu tamaman. Jawabannya adalah wajib atas setiap mukallaf termasuk faqih, termasuk mustahid atau marja taklid, wajib bagi mereka semua mentaati perintah-perintah hukumiyah atau perintah-perintah hukumatiyah, itu perintah dari posisi seorang sebagai penguasa, sebagai wali amril muslimin, dan tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk menentang yang memegang urusan kepemimpinan karena menganggap dirinya lebih layak. Hal ini dengan catatan apabila orang yang praktis sebagai pemegang kepemimpinan atau wilayah mendapatkan tampu wilayah melalui cara legal yang telah diketahui. Jika tidak, maka masalahnya sangatlah berbeda. Jadi sekarang ini Rabat sebagai faqih tentu mendapatkan wewenang dengan resdu, ya, dengan ada izin dari Imam Khomeini, dari para marajih dan dari para majlis khubrat tentunya. Jadi betul-betul dengan cara yang legal, yang sah begitu. Maka wajib mentaati fatwa beliau, fatwa-fatwa yang berkaitan masalah sosial politik. Masalah ke-66. Halil mujtahid al-jami' li syara'id fi asl ghaibati wilayatun fi ijra'il hudud. Artinya soal ke-66, apakah mujtahid yang memenuhi syarat-syarat pada masa gaibnya Imam ke-12 mempunyai wewenang dalam menerapkan hudud atau sanksi-sanksi, misalnya memotong tangan pencuri, merajam atau mencambuk yang orang yang berzina atau minum khamar dan seterusnya. Apakah marja punya wewenang hal itu atau hanya wali faqih saja? Jawabannya adalah yajibu ijra'ul hududi fi asl ghaibati aidan wal wilayatu ala dzalika takhtassu bi wilayat amil muslimin. Jawabannya adalah wajib melaksanakan hudud atau sanksi seperti qisas dan yang lainnya pada masa gaibah juga. Sedangkan wewenang atas hal itu khusus berada di tangan pemimpin kaum muslimin, yaitu wali amil muslimin, yaitu wali faqih atau wilayatul faqih. Jadi masalah hudud itu harus diberlakukan, nggak boleh dibiarkan. Ya, semua kita bukan di negara Islam maka hudud nggak berlaku. Kalau di Iran berlaku, orang yang mabuk ketahuan diadili maka dicambuk. Pezina yang muhsan dan ghair muhsan pun diadakan pencabukan dan dirajam ketika syarat-syaratnya lengkap. Dan juga yang lainnya,
Pemerintah aktif memberikan sanksi dan hukuman kepada para pelanggar. Jadi bukan berarti masa game kubur ini kisos libur, tidak libur, tetap ada hukuman. Semua di kebanyakan negara belum diterapkan saja, hanya di Iran diterapkan. Ya. Jadi masalah ini, masalah iqamatul hudud, masalah kisos, mencabut dan seterusnya, itu wewenangnya ada sepenuhnya di tangan rahbar, di tangan wali faqih. Ada penyalahnya sebagai pelaksana saja. Masalah ke-67. Hal tu'tabar wilayatul faqih masalah taqlidiyah am i'tiqadiyah? Wa ma huwa hukman la yu'min biha? Soal nomor 7 artinya, apakah wewenang faqih atau wilayatul faqih itu merupakan masalah taklidi, di mana seorang bisa mengikuti marja, ataukah masalah i'tiqadi, masalah keyakinan, di mana mukallaf harus meyakininya berdasarkan nalarnya? Dan apa hukum orang yang tidak mempercayainya, tidak percaya tentang waliul faqih? Ya. Jawab, wilayatul faqih min syu'unil wilayati wal imamati allati hiya min usulil madhab, illa anna al-ahkam ar-raji'ata ilaiha tustanbatu min al-adillati syar'iyyati ka ghairiha min al-ahkam al-fiqhiyyah, wa man intaha bihi al-istidlal ila 'adami qabuliha fa huwa ma'dzurun. Wewenang faqih adalah salah satu aspek dari wilayah dan a'immah yang merupakan salah satu prinsip madhab. Jadi wilayatul faqih itu kepanjangan wilayatul a'immatul ma'sumin. Ya. Seperti sudah saya jelaskan, ada wilayatullah, ada wilayatul rasul, ada wilayatul ma'sumin, dan bahasa Agib Kubra ada wilayatul walil faqih. Hanya saja hukum-hukum yang berkenaan dengannya disebutkan dari dalil syariah sebagaimana hukum-hukum fikih lainnya. Orang yang argumentasinya mengantarkan kepada penolakan terhadap hal tersebut, terhadap wali faqih, dianggap ma'dzur, itu dimaafkan dari kesalahannya tersebut. Soal ke-68. Ya. Masih berapa soal sekali dulu? Nomor 9. Dua soal lagi ya. Nomor 9 terakhir, kita masuk ke soal 68. Kita bercepat. Ya. Qad nasma'u ahyanan min qibali ba'd al-mas'ulina mas'alata bi'unwani al-wilayatul idariyah, yani ita'atul mas'ulil a'la min duni i'radin, fama huwa ra'yukum fi hadzal amr wa ma hiya wajifatuna asy-syar'iyyah. Soal nomor 8. Terkadang kami mendengar dari sebagian pejabat tentang wewenang administratif, yang berarti mematuhi pejabat yang lebih tinggi tanpa membantah. Apa pendapat yang mulia dalam masalah ini dan apa takrib kami? Jawabannya adalah al-awamir idariyah tusadiratu an asas al-dhawabiti wal muqarrat al-qanuniyah al-idariyah la tajuzu mukhalafatuha, walakin la yujadu syai'un dimnal mafahim al-islamiyah bi'anwan al-wilayatul idariyah. Jawabannya adalah perintah-perintah administratif yang diterapkan berdasarkan peraturan-peraturan dan ketetapan administratif tidak diperbolehkan, ditentang dan dilanggar. Meskipun demikian, tidak ada dalam konsep-konsep Islam sesuatu yang disebut wewenang administratif wilayah idariyah. Jadi terkadang wali faqih itu memiliki cabang-cabang di seluruh dunia, di setiap kota katakanlah. Nah, ketika ada wakil wali faqih mengeluarkan suatu perintah ataupun larangan, apakah wajib ditaati atau tidak? Nah, di sini kembali kepada tugas dia sebagai apa. Kalau fatwa yang dikeluarkan, perintah yang dikeluarkan itu sejalan dengan fatwa wali faqih dalam masa-masa tertentu, masalah politik sosial, maka wajib ditaati. Tapi kalau bukan masalahnya sifatnya umum, maka perlu diperhatikan lagi, ditinjau lagi, dan bisa ditentang tentunya, bisa tidak diamalkan. Kalau fatwa turun dari suatu lembaga tertentu yang tidak ada hubungan dengan masalah wali faqih, itu ada perinciannya insya Allah. Ya. Ya. Jadi masalah wilayah idariyah atau wilayah administratif itu tidak ada. Yang ada adalah wilayatul faqih saja. Wilayah idariyah, wilayah administratif, kalau itu sebagai kepanjangan wilayatul faqih maka wajib diterima. Tapi kalau bertentangan maka tidak wajib diterima. Itu singkatnya begitu. Soal terakhir 69. Hal tajibu ita'atul qararati sadirah min mumathil walil faqih fima yarji'u ila nitaqi mumathaliyatihi.
Soal 29 maknanya, apakah wajib mematuhi ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh perwakilan wali fakih dalam kapasitasnya sebagai wakil? Ini pertanyaannya, ya. Jawabannya adalah idza kanat qararatuhu fi nitaqi salahiyatil mukhawalati ilaihi min qibalil wali faqih fala yajuzu mukhalafatuha. Jika ketetapannya itu yang mengikat atau jami berada dalam batas kewenangan yang dilimpahkan kepadanya oleh wali faqih, maka tidak boleh dilanggar. Misalnya katakanlah ayatullah, atau misalnya Syekh Hakim Ilahi, pimpinan ICC, Dr. ICC, kan beliau sebagai wakil wali faqih untuk urusan Asia Tenggara, untuk Indonesia, untuk Malaysia, untuk Thailand dan sekitarnya. Beliau punya wewenang sebagai wakil wali faqih. Nah, sekarang bagaimana ketika misalnya seandainya saja Syekh Hakim mengeluarkan suatu perintah kepada orang Syiah di Indonesia atau di Malaysia, apakah wajib ditaati atau tidak misalnya? Nah, di sini dilihat ketika perintah yang dikeluarkan oleh Syekh Hakim itu sebagai kepanjangan perintah Rabar, maka wajib ditaati. Nah, ketika misalnya bukan sebagai perintah dari Rabar nggak menyuruh itu, dilihat juga apakah perintahnya itu atau keputusannya itu terkait dengan tugasnya, ya, wewenangnya diberikan padanya, masih ada hubungan dengan tugasnya atau tidak. Nah, ketika ada hubungan tugas sebagai wakil wali faqih, maka wajib ditaati. Ketika tidak, maka tidak wajib ditaati. Itu perlu penjabaran lebih lanjut tentunya tentang kalau ada hal-hal yang dikeluarkan sebagai wakil wali faqih, ya. Di setiap negara yang ada wakil-wakil beliau. Perlu diperhatikan apa perintahnya, berupa apa ketetapannya, undang-undangnya, dan bagaimana nanti untuk mentaatinya. Perlu ada kajian lebih lanjut insyaallah. Itu dari saya tentang wilayatul faqih, cukup panjang sampai ke penghujung pembahasan tentang wilayatul faqih. Ya. Kita lanjutkan dengan tanya jawab, dipersilakan Ibu Ira. Ya, silakan jika ada yang bertanya. Iya, terima kasih Ustadz. Masya Allah. Tentang wali faqih ini emang kita harus benar-benar konsen ya Ustadz, harus benar-benar tahu, dan kita harus banyak cari tahu juga, karena seperti yang Ustadz tadi bilang, harus benar-benar kita tahu ini memang dari wali faqih untuk masalah umum, kalau masalah pribadi kita tetap bertaklid kepada marja, tapi kalau untuk masalah yang sifatnya umum itu langsung kita harus kita wajib mengikuti wali faqih itu Ustaz. Iya. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya langsung saja dibuka mic-nya. Ada Kak Ira. Assalamualaikum. Salam, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Apaan mah hilang, drop perlu umroh, miliknya juga ngabarin. Wah, minta doanya semua. Iya, tidak apa-apa. Saat ini kita berpegang pada siapa, Ustaz? Di Iran atau di mana? Bisa dibantu di Indonesia, hojahnya siapa? Hojatul Islam atau gimana? Syukran dan maafan. Assalamualaikum. Iya Ustadz, apa bisa didengar Ustadz tadi pertanyaan? Saya belum jelas pertanyaannya. Ya. Bisa diulang Bu? Iya, jadi untuk mungkin kalau tidak salah dengar juga karena suaranya kecil sekali kami ya. Kalau untuk di Indonesia atau di Jakarta kita ke mana hujatul Islamnya Ustadz? Begitu kami ya? Iya betul Kak Ira. Ya. Yang saya pahami barangkali jawabannya adalah bahwa Rahabari itu wali faqih yang sekarang Imam Ali Khamenei memiliki wakil-wakil di seluruh dunia, ya. Dan untuk di Indonesia, termasuk Jakarta, Depok, Indonesia, bahkan juga Malaysia, juga Thailand dan sekitarnya, wakil Rahabari itu adalah sekarang ini Syekh Hakim Ilahi. Jadi bisa bertanya pada beliau masalah fikih, masalah politik, masalah sosial, bisa tanya beliau tentang sejauh mana kewenangan beliau dalam semua urusan begitu. Dan kalau bisa berkunjung, dia sangat senang, dan kita wajib bertanya sepuasnya tentang masalah apapun. Jadi jangan sampai nanti ada mengganjal atau belum paham tapi tidak bertanya.
Ya, beliau sangat terbuka, wajib bertanya ketika ada yang belum dipahami atau ada yang mengganjal atau ada masalah misalnya. Itu wakil rahbar yang di Indonesia atau di Malaysia dan Thailand. Itu Syekh Hakim yang ada sekarang. Itu yang bisa saja barangkali dari pertanyaan Ibu. Ya, ya, Ustaz. Syukran. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ya? Ini dari Bujek, Ya, Ustaz. Rahbar itu kan wali pagi. betul. Misalnya nih, fatwa instruksi rahbar ini masuk dalam ranah yang bertentangan dengan kepentingan nasional suatu negara. Iya, Bagaimana kita menyikapinya? iya, Contohnya gini aja deh, ya, misal Irak dan Iran itu kan deketan tuh kan. iya, Kalau ada apa-apa, misalnya rahbar memberi instruksi kepada, karena kayak Saddam Hussein dulu lah anggapnya. Seperti itu, bagaimana sikap kita yang kita berdiri dalam suatu negara nasional, secara keimanan kita mentaatkan diri kita kepada rahbar sebagai wali paki dan sebagai juga mahjab kita kepada beliau gitu. Itu aja Ustaz. iya. Karena masalah fikih sangat luas, bisa antum berikan contoh yang spesifik, yang jelas. Misalnya perintah apa gitu misalnya. Contoh ya itu yang gampang gini aja deh. Misalnya kalau dulu tuh ada perang Iran-Irak. Ya, Di Irak sendiri kan banyak mungkin Syiah ya, pengikut Ahlul Bait. Sementara orang Irak itu sendiri secara nationality mereka bersinggungan dengan Iran sebagai negara gitu. Itu bagaimana? Jadi kita ini penduduk orang Irak itu mematuhi perintah rahbar atau mematuhi perintah pemimpin negara Irak lah, masalah Irak gitu. Itu Iya. contohnya. iya. Karena masalah fikih luas sekali untuk memudahkan secara global begini. Jadi rahbar itu atau Imam Ali Khamenei sebagai al-waliul faqih memiliki dua fatwa atau dua macam fatwa. Pertama, fatwa beliau sebagai marja taklid itu hanya berlaku dan mengikat kepada para muqallidnya saja. Masalah ibadah, masalah muamalah, masalah individu itu hanya kepada muqallidnya saja berlaku fatwanya. Kedua, fatwa wilaiyah atau fatwa hukumatiyah. Itu fatwa-fatwa beliau yang berkaitan dengan masalah politik, masalah sosial, masalah budaya, atau yang berkaitan dengan kepentingan dan maslahat umum kaum muslimin di seluruh dunia. Nah, fatwa itu, fatwa yang berkaitan dengan maslahat seluruh muslimin di seluruh dunia, itu datang dari rahbar, dari wali faqih. Kalau itu fatwanya maka wajib ditaati. Bahkan marja pun tidak boleh menentangnya, begitu. Nah, sekarang bagaimana kalau ada misalnya, karena pengandaian juga sulit, nggak ada contohnya. Pengandaian lah katakanlah. Kalau misalnya ada fatwa rahbar, fatwanya bersifat umum untuk maslahat seluruh kaum muslimin tanpa kecuali. Tapi ternyata bertentangan dengan hukum nasional, hukum Indonesia ini bagaimana? Nah, berarti ketika betul-betul bertentangan dengan hukum nasional dan itu hanya maslahat untuk Indonesia saja, berarti yang menentang itu berarti tidak terkena fatwa rahbar. Nah, karena ketika dilaksanakan tidak maslahat. Karena nggak ada contoh jadi sulit memang. Contoh gini lah, ketika rahbar katakan menyuruh perang begitu, menyuruh perang melawan Zionis misalnya. Dan ini sudah masalah umum bahwa Zionis sangat berbahaya dan seluruh muslimin wajib perang begitu. Contoh saja. Tapi ternyata pemerintah Indonesia mencegah orang tertentu untuk berperang. Nah, ketika dicegah karena menurut pemerintah Indonesia nggak maslahat, berarti berbenturan. Pada kondisi di sini maka orang-orang yang memiliki wewenang atau yang memiliki persyaratan secara lengkap hanya dia yang diwajibkan untuk mengikuti peperangan atau mengikuti fatwa rahbar tersebut.
Nah, contoh yang jelas begini, misalnya ketika fatwa Imam Khomeini, contoh yang jelas ya, fatwa Imam Khomeini tentang kewajiban membunuh Salman Rushdie ketika Salman Rushdie telah murtad bahkan menginjak Islam dan kaum muslimin. Dan di masa itu tidak seorang ulama pun yang berani menentang beliau. Karena fatwa beliau di belakangnya adalah kaum munafikin dan kaum Zionis serta Yahudi dan Amerika. Tidak seorang ulama pun berani menentang fatwa atau kejahatan Salman Rushdie. Imam mengeluarkan fatwa, bunuhlah Salman Rushdie. Ini fatwa untuk kemaslahatan umum seluruh umat manusia dan seluruh umat muslimin di dunia, bukan hanya untuk orang ini saja. Nah, berarti orang-orang yang memenuhi syarat, yang mampu, yang punya kesanggupan wajib mentaati perintah Imam Khomeini ini. Jadi enggak semua orang. Fatwanya sifatnya umum untuk seluruh umat manusia, seluruh muslimin di dunia, tapi yang ditujukan orang yang mampu. Maka orang yang mampu, punya kemampuan, punya kesanggupan, dia berani, punya ongkos, punya syarat-syarat, dia wajib membunuh Salman Rushdie ketika itu. Kalau punya kemampuan, punya syarat fisiknya sehat misalnya, usianya sudah cukup, punya pengetahuan, punya kemampuan bahasa, punya kemampuan materi, punya uang untuk pergi, punya senjata, lengkap semuanya wajib bagi dia. Bagi yang nggak punya kemampuan ya nggak wajib tentunya, walaupun fatwanya umum. Jangankan fatwa wilaiyah, jangankan fatwa hukumatiyah, fatwa dari rahbar oleh faqih, fatwa yang sifatnya fatwa fikih saja, fikih ibadah misalnya, itu kan sangat sempit. Misalnya wajib, rahbar mewajibkan orang-orang yang punya kemampuan, yang badannya sehat, aman untuk pergi haji. Berarti yang punya kesanggupan, memiliki syarat-syarat tertentu, badannya sehat, punya uang segala macam, wajib pergi haji. Ketika yang nggak mampu, yang nggak wajib. Jadi fatwa-fatwa fikih saja, yang bukan fatwa wilaiyah, tapi fatwa ibadah, itu punya syarat tertentu dan tidak wajib diamalkan ketika memenuhi syarat, apalagi fatwa wilaiyah. Makanya untuk memberikan contoh dari fatwa wali fakih ini harus contoh yang jelas. Apa misalnya, sehingga nanti akan jelas kita wajib atau tidaknya. Nah, contoh yang belum lama misalnya tentang kewajiban untuk memboikot produk Zionis. Itu jelas, itu fatwa umum untuk seluruh muslimin. Nah, bagi yang mampu untuk melakukan boikot itu ya wajib memboikot. Ketika yang nggak mampu, dia berada di negara kafir di Amerika, ya, tapi dia nggak punya jalan lain. Yang dia konsumsi produk ya Zionis di sana misalnya, kan dia tugas di sana dan nggak ada jalan lain. Nah, sekedar keperluannya itu ya untuk menjamin hidupnya dia menggunakannya, ya nggak ada masalah. Begitu, itu contoh saja. Jadi sangat kompleks, sangat luas, perlu diperjelas contohnya sehingga bisa diberikan jawaban yang lebih jelas lagi insya Allah. Itu sebentar bisa Anda jelaskan. Kalau ada yang masih mengganjal bisa Anda menanyakan lagi. Ya contoh paling ini aja perang Irak-Iran lah contoh. Saya nggak tahu itu kan kalau menurut Iran, kan pulau yang diperebutkan itu pulau mereka kan, pulau Iran gitu kan. Kalau Irak merasa itu waktu dia lemah, sekarang dilihatnya Iran sedang ada transisi perpindahan kekuasaan dari monarki ke republik, kacau lah itu mungkin mereka merebut itu pulau. Artinya saya maksud di Irak sendiri mungkin ada orang yang secara marja'i marjanya kemana ke Imam Khomeini gitu kan. Sebenarnya Khomeini sendiri saya nggak tahu instruksi melawan Irak ini instruksi rahbar apa instruksi eksekutif ya presiden ya. Nah, sementara bagi orang Irak yang merasa orang Irak gitu kan, mana yang harus dia jalankan, dia patuhi instruksi rahbar ya atau instruksi Saddam Hussein gitu. Sebab secara keimanan mereka bermarja kepada Khomeini, tapi secara pribadi mereka adalah terikat pada undang-undang negara Irak gitu, yang harus dia patuhi gitu. Bagaimana sikap kita terhadap hal tersebut gitu sebagai pengikut Ahlul Bait, yang bermarja Imam Khomeini gitu, supaya kita selamat lah secara kita. Gimana Ustaz?
Kalau masalah itu setahu Anda sudah sangat gamblang, sangat jelas. Sebab ketika Imam Khomeini telah berhasil mengadakan revolusi dan membentuk negara Islam di Iran, nah, kemudian Amerika itu dengan bonekanya Saddam Hussein waktu itu, Amerika nggak berani nyerang langsung, lihat boneka Saddam Hussein langsung menyerang Iran, ya. Dari mulai Khurramshahr dan yang lainnya. Ketika sampai ke Khurramshahr, ya, udah masuk tentara Irak itu dan banyak tentara bayaran masuk ke Khurramshahr, Saddam sudah wawancara, nah, akan menghabisi, menguasai seluruh Iran. Bahkan ditanya lagi nanti wawancara kedua kita di Teheran begitu. Dia sangat yakin akan sampai ke Teheran. Tapi nyatanya nggak berhasil. Bahkan Khurramshahr kemudian direbut kembali oleh pasukan Imam Khomeini. Itu sudah sangat jelas sih bahwa di sini antara Imam Khomeini, antara pemimpin Syiah dengan Saddam yang di belakangnya Amerika, belakangnya Zionis, bukan dengan orang Irak, bukan dengan Saddam, dengan pasukan tertentu. Bahkan ketika terjadi peperangan di situ antara Imam Khomeini dan pasukannya dan Saddam pasukannya, banyak sekali tentara-tentara Irak yang Syiah yang mereka kabur, mereka tidak ikut perang begitu, dan dengan macam-macam usaha, karena mereka tahu yang diserang adalah orang Syiah juga. Ya, jadi mereka tidak mentai Saddam sama sekali. Dan pada kondisi itu wajib menyerang Saddam. Dan tidak seorang ulama pun baik di Iran maupun di Irak sendiri, di Lebanon, di semua negara, bahkan orang yang berakal sendiri mendukung Saddam Hussein yang jelas saja menyerang Iran tanpa ada punya kesalahan, tanpa ada alasan. Itu sangat jelas. Jadi semuanya mendukung Imam Khomeini yang berhasil mendirikan revolusi. Dengan Saddam dia sebagai boneka Amerika, bukan Zionis, ya, yang ingin menggagalkan revolusi, ingin menjatuhkan negara Islam yang baru berusia masih muda saat itu. Itu sangat jelas sih. Jadi kita pun harus mendukung Imam Khomeini bahasa itu yang sudah berlalu itu. Seperti itu. Itu yang Anda pahami, ya. Bahkan banyak kisah-kisah di mana tentara Saddam Hussein yang membelot atau yang pura-pura sakit macam-macam lah demi untuk tidak ditugaskan, ya. Tidak ditugaskan untuk melawan sesama Syiah. Karena itu menentang Saddam Hussein, bukan menentang marja taklid mereka di Irak, bukan. Semua marja bahkan juga terancam ketika itu. Itu sangat jelas ya Anda pikir. Ya, ada mungkin yang mengganjal, dipersilakan antum sampaikan lagi. Oke, terima kasih. Ya. Betul. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian siapa lagi ada yang mau bertanya? Langsung saya dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Ustadz, tadi Ustadz bilang katanya kita ketika bertaklid dengan marja itu sampai beliau meninggal pun kita tetap bertaklid. Terus yang menjadi pertanyaan saya, dulu suami saya kan bermarjanya dengan Imam Khomeini. Setelah beliau wafat, apakah suami saya tetap bermarja dengan Imam Khomeini atau dengan marja yang sekarang yaitu Imam Ali Khomeini? Gitu Ustadz. Makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Singkatnya Bu, bagi suami ibu yang pernah taklid Pak Imam Khomeini di masa hayat beliau, boleh memilih antara pindah taklid total kepada rahbar sekarang atau tetap bertaklid pada Imam Khomeini dengan izin rahbar begitu. Dan rahbar mengizinkan. Jadi kalau ingin tetap kepada Imam Khomeini bertaklidnya dengan niat izin dari rahbar nggak ada masalah. Jadi harus merujuk pada Islam Wali Imam Khomeini. Nanti ketika ada hal-hal yang tidak ada pada Imam Khomeini, ya merujuk pada rahbar yang telah mengizinkan tetap taklid pada Imam Khomeini, seperti itu. Ya, jadi boleh tetap taklid pada beliau almarhum, boleh juga pindah total. Ya, jelas Bu ya, insya Allah. Izinnya bagaimana ya Ustadz ya? Ya, Maksud izinnya izinnya membaca Risalah Amaliyah Rahbar. Dan saya kasih kabar bahwa rahbar telah mengizinkan orang yang bertaklid pada Imam Khomeini untuk tetap bertaklid pada beliau, bahkan dianjurkan tetap bertaklid. Ini prosedur saya sudah bisa dipegang, ya. Rahbar sudah mengizinkan.
Itu udah bagian daripada izin, informasi dari saya ini. Makasih Ustaz. Ya. Ya, terima kasih Ibu An ya untuk pertanyaannya. Silakan kalau ada lagi yang mau bertanya, langsung saja dibuka mic-nya. Mungkin Ustadz ada yang mau Ustadz tambahkan mengenai ketaklitan kita ini. Kita memang benar-benar harus mengetahui, kita harus memilah juga untuk yang benar-benar tadi yang masalah-masalah nasional, masalah-masalah umum, masalah misalnya politik, itu memang kita harus ikut wajib kepada rahbar atau wali faqih. Nah, kalau untuk masalah-masalah pribadi, personal itu kita harus bertaklid ke marja masing-masing. Nah, untuk yang masalah bertaklid, masalah ibadah juga gini Ustadz, itu kita harus bertaklid ke marja kita gitu ya, ke siapa kita, marja kita. Nah, kebetulan misalnya kita bertaklid ke Imam Ali Khamenei yang juga beliau wali faqih, itu berarti kita maksudnya jalurnya itu sepertinya lebih mudah gitu Ustadz ya, apa bisa dibilang seperti itu atau gimana Ustadz? Karena kita kan sudah karena rahbar itu kan sebagai Imam Ali Khamenei itu sebagai wali faqih juga kan kita bermajak ke beliau gitu Ustadz. Apakah memang lebih kita maksudnya kealamannya beliau itu maksudnya jadi kita ya masing-masing gitu gampang gitu jadi untuk ini, karena kalau misalnya kita untuk ke marja yang lain gitu Ustadz, itu sudah pasti rahbar itu misalnya ada perbedaan masa harus memacu juga, kita harus bertanya juga ke rahbar untuk perbedaan itu atau gimana tuh Ustadz? Saya masih kurang paham Ustadz. Iya Bu, ada beberapa poin barangkali yang bisa saya sampaikan di sini. Yang pertama, kita harus bersyukur sekali kepada Allah SWT yang telah memberikan kita taufik dan hidayah hingga kita bisa mengikuti wilayah Ahlul Bait, kemudian wilayatul faqih ini. Ini nikmat yang luar biasa, sangat besar. Dan semakin kita gali, semakin kita pahami, kita akan semakin tahu betapa wilayah ini bernilai sangat tinggi dan gak bisa disamakan dengan nilai yang lainnya sama sekali. Dan yang kedua, bahwa semakin tinggi ilmu iman seseorang dan paling sudah berwilayah, maka semakin hati-hati dalam menjalankan berbagai masalah-masalah dalam kehidupan ini, baik masalah fikih, masalah yang lainnya juga ya. Harus kita berhati-hati jangan sampai salah atau salah paham atau malah tidak paham. Jadi harus banyak belajar, banyak bertanya, banyak diskusi sehingga betul-betul yang kita pahami sebagai suatu keyakinan. Jangan asal katanya saja, itu berbahaya. Katanya berbahaya, harus punya pegangan atau dapat informasi dari seorang yang dia punya pegangan, punya kitab gitu, punya rujukan sehingga meyakinkan. Kalau katanya turun-temurun katanya terus, ini nanti jadi lemah dan menimbulkan ikhtilaf ya. Kemudian juga bahwa setiap ilmu itu ada istilah ya, setiap disiplin itu ada istilah tertentu yang terkadang istilah itu sama secara harfiah dalam ungkapannya, tapi maksudnya berbeda. Karena istilah di ilmu itu ilmu usul fikih, di filsafat, di fikih, di akidah, di tafsir, di macam-macam banyak istilah yang perlu dipahami. Terkadang sama kalimatnya, tapi maksudnya berbeda. Begitu. Itu perlu dipahami. Jangan sampai salah paham. Ketika salah paham, dia salah juga penerapannya. Jadi bisa berbahaya juga. Ya. Satu contoh misalnya istilah yang pernah disalah artikan, istilah al-hakim syar'i. Ini istilah dalam fikih dan juga fikihnya fikih Syiah. Yang setahu saya istilah ini tidak ada dalam fikih ahli sunnah. Istilah hakim syar'i. Ya. Nah, istilah ini
itu maknanya adalah al-hakim syar'i adalah marja taklid yang juga tentu meliputi wali faqih. Itu makna al-hakim syar'i. Jadi al-hakim syar'i nggak bisa diartikan misalnya pengadilan negeri atau misalnya KUA misalnya atau siapa lah, nggak bisa. Itu makna khusus yang terdapat dalam fikih Syiah Imamiyah Ahlul Bait yang maknanya nggak bisa diartikan yang lain. Makna al-hakim syar'i adalah marja taklid. Dan marja taklid juga punya syarat-syarat. Tidak semua orang menjadi marja taklid, hanya yang jarang sekali. Itu makna khusus yang disartikan. Misalnya mana qiyas misalnya. Qiyas juga ada di ilmu logika, di ilmu mantik, ada qiyas di ilmu fikih. Ya, berbeda tentunya. Nah, qiyas yang di ilmu fikih pun ada qiyas mansusul illah yang dibolehkan, ada qiyas yang diharamkan. Qiyas yang diharamkan yaitu qiyas iblis. Yang kata Imam Ja'far Shadiq, awal man qasa iblis. Orang yang pertama kali membuat qiyas adalah iblis. Ya, qiyas yang mana? Nah, qiyas yang ada di fikih. Yang dipikir di mana? Yang bukan mansusul illah. Jadi penjabaran seperti itu. Adapun qiyas yang di logika itu diharuskan dan dibolehkan, bahkan dianjurkan untuk kita mencapai suatu kesimpulan berdasarkan logika. Itu qiyas. Ada di filsafat juga. Ya, jadi macam-macam. Jadi maksud saya di sini ketika menggunakan istilah, pertama istilah di ilmu apa ini? Di fikih kah? Apakah di tafsir, di filsafat, di logika, di mana istilah ini ada? Konteksnya apa? Kemudian apa maknanya? Sehingga tidak salah paham. Misalnya ada ru'yah. Ru'yah itu ada ru'yatul hilal. Kalau ru'yah saja macam-macam. Bisa melihat, bisa sampai ke makam fana, bisa melihat Tuhan di surga, bisa melihat macam-macam. Bisa melihat hilal, itu pun punya istilah sendiri. Jangan sampai salah paham tentang ru'yatul hilal, masuk maghrib misalnya, atau masuk awal Ramadan. Nah seterusnya, itu punya istilah tersendiri yang perlu dipahami. Ya, konteksnya apa dan apa maknanya, kemudian bagaimana penerapannya. Itu luasnya fikih. Ya, itu barangkali yang perlu saya tambahkan, bahwa dalam masalah fikih ini, juga masalah taklid dan marja'i, masalah wilayatul faqih, sangat mendalam, sangat luas. Yang ketika ada masalah langsung kita diskusikan, kita tanyakan, sehingga kita dapat jawaban yang meyakinkan, tidak meragukan dalam hal apapun. Nah, karena fikih harus yakin. Masalah kenajisan harus yakin dan najis ditinggalkan. Kalau ragu ya nggak bisa diterapkan. Kalau ragu itu, kalau yakin baru diterapkan. Ini haram, ini halal, ini najis, ini suci. Harus meyakinkan, ya, jangan sampai timbul keraguan. Itulah fikih seperti itu. Ya, mungkin ada yang bertanya, dipersilakan. Iya, terima kasih Ustadz untuk tambahan ilmunya. Insya Allah kita mendapat ilmu yang lebih banyak lagi dari Ustadz. Nah, ini ada pertanyaan di chatroom Ustadz dari silakan Ibu dibacakan, Bu. Fatimah. Iya. Pertanyaannya yang pertama, apakah boleh jika kita bertaklid ke Imam Khomeini, tetapi untuk pembayaran humus kita serahkan kepada Imam Ali Sistani, dengan sebab wakil humus Imam Khomeini sulit ditemukan atau karena ada hubungan kedekatan, semisal guru. Pertanyaan kedua, Ustaz, lalu jika kita di Indonesia berkaitan dengan perang Timur Tengah, apakah semua fatwa dari seluruh marja'i boleh kita ikuti dengan tujuan mendukung perjuangan mukawamah, atau justru kita hanya harus berpedoman kepada hanya marja'i yang kita ikuti? Silakan Ustaz. Ya. Ada 2 pertanyaan. Ini satu soal yang baru dan cukup penting untuk kita pahami tentang masalah wakil dalam masalah khumus. Ya. Jadi begini, khumus itu pertama perlu kita pahami dengan baik, bahwa khumus itu harus kita berikan atau diberikan kepada marja taklidnya masing-masing. Itu yang pertama. Jadi tidak boleh mukallid marja A misalnya memberikan khumusnya kepada marja B, tidak boleh. Mukallid marja A wajib menyampaikan dan memberikan khumusnya kepada marja A, dan mukallid si marja B wajib menyampaikan khumusnya kepada marja B. Jadi nggak boleh kepada marja yang lainnya begitu. Masing-masing orang Syiah yang mengeluarkan humus, mereka wajib mengeluarkan humusnya kepada marjanya masing-masing. Tidak dibolehkan kepada marja yang lain dan tidak dianggap sah. Seperti itu. Itu satu poin. Yang kedua,
biasanya seorang marja itu, dan sudah menjadi ketetapan, menjadi sunnah dalam masalah fikih, biasa orang marja itu ketika sebelum meninggal dunia sudah memberikan wasiat bahwa orang-orang yang biasa memberikan humus kepadanya itu ketika beliau meninggal hendaknya diserahkan kepada marja berikutnya, si fulan misalnya. Contohnya misalnya ya ketika Imam Khomeini sebelum wafatnya ya terkait masalah humus telah memberikan wasiat atau pesan bahwa orang-orang yang memberikan humus pada beliau nanti setelah wafat beliau menyampaikan humusnya kepada Imam Khamenei atau kepada Rahbar atau Imam Ali Khamenei begitu sebagai pelanjutnya. Atau misalnya saya Ayatollah Said Khou'i di Irak misalnya, beliau pun berpesan kepada mukallidnya yang memberikan humus agar menyampaikan humusnya setelah wafat beliau pada Ayatollah Ali Sistani begitu. Jadi setiap marja punya wakil masing-masing sebagai melanjutkan penerimaan humusnya. Nah, jadi dengan demikian bahwa para mukallid Imam Khomeini baik yang sudah pindah maupun yang sudah pindah ke Rahbar ya, maupun yang masih tetap bertaklid pada Imam Khomeini, maka wajib memberikan dan menyampaikan humusnya kepada rahbar atau kepada wakil-wakil rahbar yang di setiap negara ada wakil humus. Bahkan hampir bahkan di banyak kota di Indonesia ada wakil-wakil humus. Karena wakil humus itu lebih mudah untuk mendapatkannya. Ya di Jawa Timur ada berapa orang, di Jakarta ada berapa orang, di Bandung ada. Lagi wakil humus rahbar itu banyak. Kan itu mukallid Imam Khomeini ketika akan memberikan humus, jangan berikan humus kepada marja yang lain selain kepada wakil-wakil rahbar yang di Indonesia cukup banyak insyaallah, lebih dari 10 orang. Ya, bisa ditanyakan lebih lanjut nanti insyaallah. Itu jawaban yang bisa saya berikan. Karena itu ketika seseorang misalnya mendapatkan izin ya dari marja tertentu, kemudian marjanya meninggal dunia, maka dia harus minta izin kembali kepada penerusnya. Contohnya begini ya. Contohnya ada seorang, katakanlah Imam Khomeini lah. Seseorang pernah dulu ketika masih Imam Khomeini minta izin. Kan bisa saja minta izin. Ya. Misalnya begini, saya ini orang kaya misalnya. Saya ini orang kaya. Dan saya memberikan humus tiap tahunnya katakanlah 100 juta. Banyak humus saya. Dan saya bukan mustahil, saya bukan pelajar. Saya orang awam biasa. Cuma saya punya uang yang humusnya itu tiap tahun 100 juta. Maka saya boleh minta izin kepada Imam Khomeini di masa itu untuk saya salurkan humus saya kepada yang saya tujukan. Kemudian Imam Khomeini memberikan izin pada saya. Sudah saya izinkan antum menyalurkan humus antum setiap tahun 100 juta kepada pihak tertentu sebagai biaya tabligh atau apalah begitu. Baik saham sadat maupun saham imam. Itu imam mengizinkan misalnya kepada saya. Kemudian imam meninggal dunia. Nah ketika imam meninggal dunia maka berarti izinnya putus dengan meninggal beliau. Lalu apa tugas saya ketika imam sudah putus izinnya karena beliau meninggal dunia? Maka saya wajib mencari penerus humus beliau pada rahbar. Ketika saya tahu ada penerus rahbar, saya wajib minta izin pada rahbar. Ketika diizinkan, berlangsung atas nama rahbar. Ketika nggak diizinkan, ya nggak boleh lagi. Itu contoh seperti itu. Jangan sampai nanti sudah nggak diizinkan, sudah meninggal marjanya masih berlanjut wikalanya, itu nggak sah. Itu menjadi berat nanti urusan di akhirat. Jadi masalah fikih sangat luas. Yang memang sulit, yang memang agak rumit, jangan diremehkan. Yang mudah, yang ringan, jangan dipersulit. Ya, jadi apa adanya harus dipelajari dengan baik insya Allah. Itu mungkin dari saya seperti itu Bu. Ya. Iya. Ustadz, untuk yang kebetulan untuk yang pertanyaan pertama ini ada ada lanjutannya dari Ibu Fatimah. Kalau misalnya saat itu tidak mengerti, mukallidnya tidak mengerti, terus sudah terlanjur dibayarkan ke marja lain, apakah harus diulang lagi Ustadz untuk pembayaran humus tersebut? Iya. Yang pertama, seharusnya penerima humus itu bertanya kepada yang memberikan humus. Ya, antum ini ngasih humus 100 juta. Ini uang keuntungan apa? Salah atau tidak? Begitu ditanya. Kemudian yang kedua, antum berikan humus ke ana. Misalnya, antum bertakdir pada siapa? Begitu. Jadi waktu itu seharusnya yang menerima humus bertanya dulu pada yang memberikan humus.
humus apa, keuntungan apa, berapa, salah dan tidaknya, benar tidaknya menghitungnya dan bermarja ke siapa. Nah, ketika sudah terlanjur salah, maka ibu harus menyampaikan kepada orang yang menerima humus itu bahwa itu salah. Nanti akan dikembalikan ketika uang itu masih ada. Ya, ketika enggak ada dan dia sudah menyalurkannya, berarti nanti ibu harus minta musalah atau bertanya kepada wakil rahbar. Ya, ke Hakim Ilahi, sampaikan masalah itu. Mungkin beliau memberikan keringanan barangkali. Sebab kalau enggak, berarti wajib mengulang, wajib mukhodok karena enggak sah. Jadi itu solusinya ibu. Ibu minta dikembalikan pada orang yang ibu serahkan humus itu. Kemana? Sampaikan bahwa itu salah ternyata. Dan kedua, kalau enggak dikembalikan, kalau sudah digunakan, maka ibu harus bertanya kepada Hakim Ilahi. Kalau ibu mukallidnya rahbar, ya, bagaimana solusi yang terbaik? Itu barangkali yang bisa saya sampaikan, ibu. Iya, jadi untuk tambahan informasi Bu Fatimah, di sini kita untuk wakil untuk humusnya adalah ke ICC aja, ke Syekh Hakim. Kita sering lakukan langsung ke Syekh Hakim untuk memberikan humus. Ini ada poin kedua, Ustaz, pertanyaan dari Ibu Fatimah. Iya. Ya, saya bacakan lagi atau gimana? Iya, bacakan Bu, silakan. Poin kedua, jika kita di Indonesia berkaitan dengan perang Timur Tengah, apakah semua fatwa dari seluruh marji boleh kita ikuti dengan tujuan mendukung perjuangan mukawamah? Atau justru kita hanya harus berpedoman kepada hanya marja yang kita ikuti? Iya. Silakan, Ustaz. Setahu saya, tidak ada seorang marja pun yang menentang Zionis atau membela kaum munafikin. Setahu saya semua marja Syiah itu membela Palestina, mendukung gerakan mukawamah Palestina, dan juga menganjurkan untuk membantu mereka semampunya. Itu semua marja begitu. Nah, terkhusus terhabar lebih dari itu. Ya, kita harus berusaha semaksimal mungkin membantu mereka dengan cara apapun. Minimal dengan doa. Ya, dengan doa. Kalau kita dengan uang nggak bisa ngasih bantuan, dia dengan doa. Nah, maka dengan ini sikap kita adalah tetap membenci Zionis, yang mendukung gerakan Palestina, juga orang-orang yang berjuang untuk memerdekakan Palestina. Ya, itu globalnya begitu. Adapun nanti perinciannya tinggal diikuti berita-berita ya yang ada, terutama secara global bahwa rahbar hingga sekarang masih terus berjuang dan menganjurkan untuk membela Palestina. Ya, itu benar. Kemudian juga kalau ada isu atau misalnya hal yang miring atau misalnya apa gitu, harus ditabayun ya, harus mencari informasi yang benar. Sebab ada saja kaum munafikin yang diam-diam membela Zionis kemudian mengkaburkan sikap kita terhadap Zionis itu, terhadap pembelaan Palestina. Jadi itu yang seperti itu, bahwa seluruh marja itu mendukung gerakan Palestina. Rahbar lebih dari itu, rahbar pimpinannya. Bahkan sudah sangat jelas para pemimpin politik di Palestina baru-baru telah datang langsung sowan kepada rahbar. Itu jelas menunjukkan betapa mereka mentaati rahbar. Sangat jelas. Jadi tidak ada jalan lain. Kita harus lihat kondisi dan kenyataan yang ada bahwa kita harus mendukung gerakan Palestina, mendukung rahbar, ya, mengikuti fatwanya. Itu yang bisa saya sampaikan barangkali Ibu. Ya. Ya, insya Allah bisa dipahami ya Ibu Fatimah ya. Siapa lagi? Ya, kalau ada yang mau bertanya langsung saja dibuka mic-nya. Kita bisa terima satu pertanyaan lagi mungkin Ustaznya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Sora, Maaf silakan. tadi saya keluar sebentar jadi belum jelas semua itu karena ada kerjaan. Perbedaan rahbar sama rahbar sama marja ya. Marja yang lain. Itu gimana itu Ustaz? Iya, pernah saya jelaskan juga sih. Kalau rahbar sebagai wali faqih itu punya dua jabatan. Jabatan pertama sebagai wali faqih, pelanjut Imam Khomeini. Sebagai wali faqih, beliau di atas para marja tentunya. Karena sebagai wali faqih punya fatwa politik dan sosial serta budaya yang sifatnya untuk kemaslahatan umum seluruh muslimin di dunia ini. Yang kedua sebagai marja taklid, yang hanya fatwanya mengikat para muqallidnya saja.
Sementara marja yang lain hanya punya satu fatwa, untuk para mukallid saja. Yang lain, raja yang lain siapapun tidak punya fatwa politik, ya, dan nggak diperkenankan karena juga nggak punya negara, bukan sebagai wali fakih, nggak mungkin. Misal para marja yang ada di Irak, ya mereka jelas nggak mungkin punya fatwa politik karena Irak masih belum negara Islam, ya. Jadi nggak ada negara manapun yang punya fatwa politik, ya, karena nggak punya negara Islam. Hanya Iran saja, dan di Iran pun hanya rahbar sebagai wali fakih yang berhak mengeluarkan fatwa politik dan fatwa sosial dan budaya. Itu mungkin secara global perbedaannya. Rahbar punya dua jabatan, sebagai wali fakih juga yang punya fatwa politik dan sosial, dan sebagai marja taklid juga yang dirujuk oleh para mukallidnya. Jelas Bu ya? Untuk para mahasiswa nih kalau seandainya perang gitu, walaupun bukan di Iran, di luar Iran, tapi kita mengikuti rahbar. Kalau ada perintah perang gitu dari rahbar, kita semuanya juga remaja-remajanya, pemuda-pemudanya tetap harus berangkat, Ustaz. Iya, ketika misalnya kan pengandaian tadi, seandainya. Sehingga rahbar punya fatwa ini seandainya. Ini contoh dari saya masih pengandaian. Seluruh kaum muslimin atau seluruh umat Syiah wajib berperang melawan Zionis misalnya begitu. Maka wajib yang ada dimanapun, yang mahasiswa, yang orang siapapun wajib. Tapi wajibnya itu ketika memenuhi syarat. Misalnya nggak punya penyakit paru-paru dan jantung misalnya. Badannya kuat angkat senjata misalnya. Punya ongkos. Kemudian sudah berlatih. Itu ada syarat-syaratnya. Kalau apa namanya badannya kurus ya. Ongkos saja nggak punya. Tinggal di kampung ya nggak wajib. Nggak wajib. Atau misalnya punya penyakit jantung. Takut. Ya nggak wajib. Ya. Atau nggak bisa megang senjata. Karena biasa megang cangkul, megang pacul di sawah, megang senjata nggak bisa. Masa perang bawa cangkul? Ya nggak bisa. Jadi kamu disyarat. Jadi sekalipun seandainya ada fatwa wajib berperang seluruh muslimin seperti itu, wajib bagi mereka semuanya, tetap yang berangkat itu orang-orang yang memenuhi syarat. Dan biasanya dilatih dulu. Ketika dua ISIS ya, ISIS Daesh merajalela di Irak dan di Syria, dibuka pendaftaran untuk para pelajar di sana. Itu pun diseleksi sangat ketat sekali. Ya, dibuka untuk umum dan para mahasiswa itu mendaftar ngantri mereka. Mahasiswa Iran, juga Afghanistan, juga yang lain mengantri. Tapi banyak yang nggak diterima. Karena dipilih badannya yang kekar, dilihat dulu 3 bulan, kemudian bagaimana akhlaknya, pelajaran diteliti sekali. Gitu. Nah, saya mau daftar, saya udah gagal lebih awal. Kan dibuka waktu itu, saya mau ngedaftar. Pertama saya izin dulu sebelum kantor rahbar ke izin dulu Pak. Sama anak istri nggak boleh, nggak jadi. Karena kamu disyarat waktu itu. Ya, itu contoh saja Bu ya. Paham ya? Insya Allah. Terima kasih Ustadz. Iya. Ya, Masya Allah. Berarti memang saya juga tadinya berpikir itu wajib terus ya wajib ya udah ya harus gitu Ustadz, tidak ada apa syarat dan kondisi. Ternyata memang ada syaratnya Ustadz ya. Iya. Iya. Berarti sebagai apa yang generasi-generasi muda kita ini sebagai pengikut Imam Mahdi ini berarti harus benar-benar mempersiapkan diri secara rohani dan secara mental dan rohani nih Ustadz, supaya harus siap jadi prajurit Imam Zaman ya Insya Allah. Ya, siapkan fisiknya, siapkan latihannya, ilmunya, semuanya disiapkan Insya Allah. Iya, ya Insya Allah Ustadz, kita dengan tambahan ilmu yang selalu setiap minggu ini kita dengar dari Ustadz, insya Allah bisa menambah keimanan kita juga dan keyakinan kita bertaklid dan kita beribadah sesuai dengan ketentuan syariat Ahlul Bait yang sudah ditetapkan oleh marja kita masing-masing dan oleh Rabar juga oleh para imam kita. Boleh sekali lagi Ustadz, mau tanya sedikit dong? Iya boleh. Itu yang Ibu. Amalan tiap hari Kamis sunnah baca Al-Fatihah sama Qul Hu 100 itu pagi siang sore boleh ya, kapan aja ya? Boleh kapan aja ya. Bebas. Tapi sekarang ini kan juga tanggal 13, 14, 15 ya. Iya. Itu juga katanya ada amalan yang surat salat, baca Yasin, terus baca Al-Mulk, baca Al-Ikhlas, itu juga. Iya, ketika
ketika ibu ada waktu senggang, waktu luang, amalkan insya Allah. Dan juga jangan jauh doakan saya, doakan yang lain. Ya, juga jangan lupa Iya, amal ibadah sosial, membantu tetangga, bantu fakir miskin, walaupun sedikit itu amal ibadah sosial yang punya nilai yang sangat tinggi. Dan malam ini Kalau bantu malam ngasih nisfu makan Sya'ban, nggak jangan harus, dilewatkan. Ya Bu, ngasih makan nggak harus sama yang abi, nggak apa-apa Ustaz. enggak mesti, enggak apa-apa ya. Boleh. Oh, itu, iya Kalau makanya saya juga zakat pengen kafaroh nggak pengen boleh. Kalau sedekah umum boleh. Ya Bu. pengen sih ikut yang di sisi itu, terus katanya dari sisi terus lanjut ke Jagakarsa sampai tengah malam jam 3 pagi gitu. Ya, kita pun di BBQ buat malam ini Bu. Ya, saya sudah Iya, motong kambing tadi. saya tahu di BBQ ada, tapi saya nggak ada barengannya betul Ustaz. Insya Allah ada barengannya ke ICC gitu, nggak apa-apa ya Pak Ustadz, sama aja ya. Kan ya Grab insya juga Allah banyak nggak Bu apa-apa ya. Ibu Soraya insya Allah mendapat ini ya apa jalan Ingin sih, seandainya ntar dapat izin dari anak-anak, ingin sih Pak Ustadz doain supaya bisa ya. Insya Allah. Ya udah gitu aja. Ya Bu, Gitu tadi aja saya sudah motong kambing satu Bu untuk malam ini. Ya. Ada alhamdulillah. Aduh, tapi saya nggak tahu, saya nggak ada temannya ini. Ntar kalau di ICC pulang jam berapa? Di BBQ pulang jam berapa Ustadz? Sampai jam berapa? Kalau mau nginep juga bisa di studio ini. Saya kan di studio ini kosong studio, bisa muat. Bisa 20 orang juga muat. Iya. Ada 3 ruangan. Ya, kira-kira sampai jam berapa? Ntar mungkin saya nginep di rumah adik kali. Mungkin sampai setengah 11 barangkali. Oh malam ya. Sampai 10 lah paling enggak ya, insya Allah. Ya ntar coba saya diskusi sama anak-anak dulu ya Ustadz. Iya. Mungkin saya jalan sendiri aja, anak-anak nggak ikut. Iya, Ya makasih Ustadz. Ya Sama-sama. assalamualaikum. ya nanti kalau ada apa-apa bisa dilanjutkan apa Japri ya. depannya ya lewat Japri. Hafiz, Kak Ira. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Ustaz, saya rasa sudah tidak ada yang ingin bertanya Ustaz. Kita Ya. tutup saja dengan kesimpulan dan doa Ustaz. Silakan Ustaz. Ya. Kesimpulannya bahwa kita masih terus mempelajari, mendalami dan memahami tentang masalah wilayatul faqih, al-waliyul faqih. Ya memang sangat dalam, tapi sedangkan kemampuan kita tentunya. Jangan membahas yang bukan kelas kita. Masalah dalil tentang wali faqih sangat dalam dari Al-Quran, dari hadis. Bahkan juga ada beda pendapat mengenai sanadnya, perawinya, hadisnya, semua itu bukan kapasitas kita. Kita hanya global saja tentunya. Kemudian kita pun harus nantiasa mempersiapkan diri kita sebagai para prajurit wali faqih imam zaman insyaallah. Karena itu wajib menjaga kesehatan, jaga makanan, jaga minuman, ya. Jaga kesehatan misalnya olahraga, ya. Kayak gerakan yoga rohani pun itu ketika tujuannya untuk menjaga kesehatan sebagai prajurit imam zaman sangat besar sekali pahalanya dengan latihan pernapasan yang kita lakukan tiap hari Selasa, ya. Karena itu hal-hal yang berkaitan masalah perjuangan menuju imam zaman sangat besar pahalanya. Dan jangan lupa malam ini malam nisfu Sya'ban, jangan hanya doa pribadi tapi juga mendoakan orang lain, sesama kawan, sahabat, keluarga, bahkan kaum muslimin semuanya doakan. Jangan lupa doakan juga imam zaman sebanyak-banyaknya. Kita di samping kita banyak terima kasih kepada imam zaman, juga kita banyak mendoakan beliau, banyak baca istighfar dan salawat. Dan kita insya Allah di BBQ mengadakan acara malam ini, dan juga besok hari Sabtu kita juga mengadakan acara wiladah imam zaman insya Allah di BBQ. Bagi yang punya waktu, punya kesempatan, ditunggu kehadirannya insya Allah. Itu saja dari saya. Juga tentu banyak kekurangan, salah mohon dimaafkan, mohon dikoreksi selalu, dan saya juga mohon doanya selalu. Saya tambah lagi satu lagi, di samping kita juga baca malam doa untuk Nusa Sya'ban, sangat baik malam ini kita melakukan sholat imam zaman. Bahkan juga ada doa-doa terkait dengan orang tua kita, jangan dilupakan. Ada sholawat khusus buat orang tua ya. Jadi sholawat boleh buat orang tua, tapi dengan cara tertentu. Ada teks tertentu sholawat untuk orang tua. Bagi yang mau sholawat orang tua yang mungkin jarang dilakukan atau jarang diketahui, nanti saya kasih tahu ya lewat WA atau yang lainnya. Ada sholawat khusus buat orang tua kita yang tentu mereka sangat gembira ketika menerima sholawat dari kita, baik masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Nanti saya akan berikan insya Allah. Dari saya cukup sekian, mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan, mohon dikoreksi selalu, dan mohon doanya selalu dari antum semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustadz, ibu-ibu semua, nanti saya akan minta dari Ustadz, ya minta dari Ustadz untuk yang tadi Ustadz katakan, sholat untuk orang tua nanti akan saya share di WA group. Oke, Yes. iya. Iya, sama-sama. Terima kasih Mbak Ira. Sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Mbak Ira. Izin berkuat. Iya, sama-sama. Iya, sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Ahmad Marzuki Amin yang sudah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini, juga kepada ibu-ibu semua dan kepada bapak-bapak yang juga hadir pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di kajian minggu depan di kajian Ma'rifatullah. Insya Allah. Mohon maaf lahir batin Ustadz dan mohon maaf lahir batin juga kepada jami'an semua. Saya izin untuk tutup Zoom-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording